nuklir di Iran itu akan mengancam eksistensi Israel secara keseluruhan. Maka cara yang paling baik itu adalah menghancurkan atau bahkan memusnahkan. Secara hitungan terus-menerus saya kira sangat berat juga ya bagi Israel untuk mengalahkan Iran, termasuk juga Rusia ya, walaupun ya telah kalah di Suriah, tetapi bisa saja ada komitmen Rusia terhadap Iran ya berkaitan dengan upaya untuk menghadapi Amerika apabila kemudian Amerika menunjukkan keterlibatannya. Ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat imbas perang yang sedang berlangsung antara Israel dan Iran. Sejumlah negara telah mendesak kedua pihak untuk menahan diri, namun faktanya serangan masih terus terjadi. Lantas, bagaimana konflik ini bisa berakhir? Kita akan kupas dalam Tribun News on Focus bersama pengamat Timur Tengah, Yon Bahbudi. Halo, Bang Yon, apa kabar? Halo, baik, terima kasih Mas Agung ya. Baik, sebagai pengantar Bang Yon, bagaimana komentar Anda terkait konflik antara Israel dan Iran yang pekan lalu pecah menjadi perang besar ini? Ya, kita sudah melihat ya bahwa ini adalah merupakan perang terbuka antara Israel dengan Iran. Kalau kita lihat ke belakang, selama ini perang kedua negara itu kan selalu bersifat shadow war ya, jadi tidak muncul secara terang-terangan. Tetapi kita bisa melihat akibat dari perang itu kan terbunuhnya ya beberapa petinggi dari Iran, ya, baik itu yang ada di luar negara Iran ataupun ya yang terakhir meninggalnya Ismail Haniyeh itu kan bagian dari civil war yang tidak secara langsung sebenarnya Israel itu melakukan serangan terbuka. Tetapi kali ini justru Israel melakukan serangan terbuka ke Tehran dan itu menghancurkan ya beberapa fasilitas yang diduga digunakan sebagai pengayaan nuklir, termasuk juga ada 4 jenderal ya dari Garda Revolusi meninggal dan beberapa ahli nuklir. Nah, dari sini kan mulai terlihat bahwa secara serius sadar Israel kemudian memancing untuk perang secara terbuka. Ini bisa dilihat respon yang dilakukan oleh Iran juga cukup keras ya, melontarkan misil dan juga drone ke wilayah Israel dan jumlahnya sangat besar dan kerusakannya juga signifikan, karena biar bagaimanapun pasti Iran malu ya dengan kejadian terhadap ya negaranya di wilayahnya dan targetnya menewaskan petinggi-petinggi Iran. Pasti harus ada balasan yang lebih total ya, yang dampaknya seperti yang dijanjikan oleh Iran sendiri harus berdampak ya lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Baik, lalu Israel ini kan mengklaim serangan yang diluncurkan ini sebagai upaya untuk menghancurkan progres program nuklir Iran dan menghentikan pengembangan senjata nuklir seperti itu. Apakah ini alasan yang cukup mendasar bagi Israel, Bang Yon? Nampaknya juga susah dipahami ya tentang apa program pengayaan nuklir yang disinyalir mengarah kepada senjata pemusnah massal dan itu dianggap membahayakan eksistensi Israel. Karena pada waktu yang bersamaan sebenarnya kan proses negosiasi perundingan ya tentang nuklir sedang terjadi, sedang diupayakan ya antara Iran, Amerika dimediasi oleh salah satunya adalah Oman dan beberapa negara Uni Eropa. Artinya bahwa pilihan untuk menegosiasi dengan harapan embargo ekonomi Iran itu bisa dikurangi. Justru pada waktu yang bersamaan kemudian Israel merasa yakin ya bahwa cara satu-satunya di dalam hal menghadapi masalah nuklir itu adalah menghancurkan fasilitas Iran dan secara langsung sebenarnya kan juga ditujukan untuk menghancurkan Iran sebagai negara. Jadi pendekatannya nampaknya beda ya, Israel yang mengedepankan perang dan ingin menghancurkan Iran sementara sebenarnya Amerika sedang mencoba untuk melakukan lobby atau negosiasi. Makanya kan di awal Trump mengatakan bahwa dia tidak
terlibat ya di dalam serangan itu, dan beberapa negara Uni Eropa juga menyatakan bahwa serangan Israel itu adalah unilateral, artinya sendiri dilakukan oleh Israel yang sebelumnya kalau ancaman-ancaman terhadap senjata yang berbahaya ya terhadap keamanan dunia itu selalu dilakukan secara multilateral termasuk melibatkan NATO. Nah, ini kan Israel kemudian langsung ya menyerang ke Iran. Baik, lalu dari Bang Yon sendiri ya, apakah Anda melihat bukti atau tanda-tanda yang mengarah pada Iran bahwa negara ini akan segera mengembangkan senjata nuklir, mengingat banyak sekali laporan tentang pengayaan uranium yang diprediksi akan cukup untuk membuat bom nuklir. Apakah laporan-laporan ini sedianya memang mengindikasikan bahwa Iran memang segera punya senjata nuklir? Ya, artinya kalau pengayaan kemudian sampai mendekati 80%, 90% itu kan belum bisa dibuktikan ya. Selama ini kan pada level 60% dan Iran mengklaim bahwa semua itu adalah untuk kepentingan damai ya, bukan untuk kepentingan militer ya, tetapi lebih kepada kebutuhan sipil ya, berkaitan dengan energi yang dikembangkan oleh Iran. Dan proses untuk melakukan negosiasi, pengawasan itu kan sudah cukup lama ya dilakukan ya dengan Uni Eropa. Sebelumnya Trump juga pernah menarik diri, sekarang masuk lagi di dalam hal negosiasi. Ini kan nampak ya bahwa ancaman secara serius ya, akan Iran menggunakan ya senjata untuk pengayaan nuklir untuk senjata itu kan masih diperdebatkan, dan upaya-upaya untuk ya pengayaan tetapi di dalam pengawasan atau kerjasama dengan Eropa dan Amerika itu kan lebih memungkinkan ya. Tetapi kalau pengayaan kemudian kerjasamanya dengan Rusia atau bahkan dengan Cina itu kan dianggap membahayakan. Nah, dari sisi ini kan tentu justru isunya itu adalah bukan kepada pengayaan itu sendiri, tetapi pengayaan nuklir dilakukan dengan siapa gitu ya. Kalau dengan Amerika itu dianggap oke ya. Tapi nuklir juga kan Israel juga memiliki senjata yang berhulu ledak nuklir, dan itu walaupun tidak secara spesifik disampaikan, tetapi kan secara umum publik tahu bahwa ya, Israel dengan kapasitasnya memang juga mengembangkan itu, tetapi tidak boleh dan tidak ya diizinkan kalau Iran mengembangkan nuklir ya kecuali dalam supervisi ya Amerika atau negara-negara yang bersekutu dengan mereka. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa mungkin Israel ini merasa terancam dengan keberadaan fasilitas nuklir yang dikhawatirkan bisa mengarah pada pembuatan senjata pemusnah massal seperti itu, Bang Yod ya. Ya, itu perangnya Netanyahu kan sebagai perang eksistensial ya, eksistensial menyangkut bahwa eksistensi Israel, keberadaan Iran, keberadaan nuklir di Iran itu akan mengancam eksistensi eh, Israel secara keseluruhan. Maka cara yang paling baik itu adalah menghancurkan atau bahkan memusnahkan. Ya, itu yang, dan mereka tidak sepakat dengan cara-cara negosiasi yang sedang dilakukan. Ya, pilihannya ya nggak ada pilihan lain bagi Israel ya tidak untuk Iran. Sementara kan Amerika masih membuka itu ya. Kalau mau bekerja sama ya dengan Amerika maka masih bisa dipertimbangkan. Nah, itu kan saya kira hal yang tidak sesuai dengan keinginan Israel ya, bahwa ya Iran harus dihancurkan, Amerika harus bersama dengan Iran menghancurkan itu. Tapi kan Amerika dan negara Eropa kan tidak mau untuk melakukan serangan ya, tapi bisa saja dalam kapasitas untuk melindungi ya memproteksi Israel ya dari serangan-serangan yang dilakukan oleh eh, Iran. Baik, menurut laporan berbagai media dan termasuk media Iran seperti itu, Bang Yon, ini kan serangan Israel juga menewaskan sejumlah pakar atau ahli nuklir dan juga Komandan Garda Revolusi Jenderal Hossein Salami. Apakah memang tujuan Israel ini memang sudah tercapai atau memang ada yang ingin diinginkan lagi oleh Israel ini? Jadi proses pembunuhan ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran itu kan sudah berlangsung lama ya. Hmm. Kadang dilakukan di
Iran sendiri melalui aksi operasi intelijen atau di luar negara Iran ya, di mana kemudian ilmuwan-ilmuwan Iran melakukan apa kegiatan berkaitan ya dengan keilmuan nuklir itu. Jadi banyak juga yang sudah terbunuh di luar luar Iran. Nah, tentu kan targetnya adalah menghabisi ilmuwan-ilmuwan nuklir. Dengan begitu tidak ada kesempatan ya untuk melakukan update atau transfer pengetahuan berkaitan dengan pengayaan nuklir plus fasilitas ya eh, apa yang digunakan ya untuk pengayaan itu. Nah, target juga kan Garda Revolusi yang itu kemudian memang ya berada dianggap ya bertanggung jawab menjadi ancaman Iran di level regional. Nah, itu kan sudah mereka lakukan. Tapi ada semacam miskalkulasi ketika Israel melakukan serangan dengan asumsi bahwa serangan itu akan sangat mematikan yang membuat Iran kemudian tidak bisa melakukan apa-apa ya kecuali kemudian mengikuti keinginan dari Israel dan Amerika. Tapi yang terjadi kan sebaliknya, Iran melakukan perlawanan, melakukan serangan balik dan dampak dari serangan balik itu kan juga tidak bisa dianggap kecil ya karena daya rusaknya itu juga lumayan besar dan terus-menerus dilakukan itu juga pasti mengancam Israel itu sendiri karena Israel juga ya ingin meminta bantuan dari Amerika dan negara Eropa ya untuk bekerja sama melawan Iran ya di dalam hal menghadapi serangan balik yang dilakukan oleh Iran. Baik, berarti ada indikasi bahwa nantinya Amerika akan membantu Israel menyerang Iran. Mengingat Donald Trump ini em, baru saja mengeluarkan pernyataan bahwa Teheran harus segera dikosongkan, semua orang harus segera meninggalkan ibu kota Iran. Belum lagi ada laporan bahwa kapal induk Amerika yang semula di Laut Cina Selatan ini bergerak ke arah Timur Tengah seperti itu, Bang Yon. Apakah tanda-tanda ini dan juga ucapan Donald Trump ini mengindikasikan bahwa pada akhirnya apakah Amerika benar-benar akan bergabung dalam pertempuran nanti? Nah, ini saya kira kan statement yang sangat berbahaya ya, mengorbankan jutaan sipil yang ada di Iran. Mungkin ada sekitar 7 jutaan orang di kota Teheran ya, yang diasumsikan ya serangan akan dilakukan. Mereka kalau ingin selamat ya harus meninggalkan Teheran. Ini saya kira sebuah bencana kemanusiaan apabila kemudian Donald Trump ya serius dengan ucapan ini karena kita juga sering tahu Donald Trump sering sekali statementnya berubah-ubah ya pagi menyatakan A, sorenya bisa menyatakan B. Tapi ini juga sebagai statement sebenarnya secara tidak langsung bahwa Donald Trump ya Amerika memberikan karpet merah buat Israel untuk melakukan apa saja guna melakukan serangan atau menghabisi Iran. Nah, ini saya kira hal yang harus kita lihat ya bahwa bagaimanapun serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel dan kalau itu disetujui oleh Amerika dan Amerika kemudian terlibat ya di dalam hal melakukan serangan yang mengorbankan sipil maka tentu ini tragedi besar dan pilihannya tentu bagi Iran kan Iran juga tidak mau menjadi korban begitu saja, maka bisa saja retaliasinya akan semakin ditingkatkan dan itu bisa menimbulkan juga shock bagi Israel agar kemudian berpikir ulang ya atas rencana yang mungkin akan dilakukan melakukan serangan secara total ke Tehran. Baik, selama ini publik sudah mengetahui bahwa Amerika berada di balik apa ya, istilahnya mendukung Israel seperti itu dalam perang Gaza seperti itu. Sekarang Israel harus berhadapan dengan Iran seperti itu. Nah, jika konflik akan terus berlanjut seperti itu, Bang Yon, apakah Israel ini bisa menggempur Iran sendirian tanpa bantuan dari sekutunya ini? Secara hitungan terus-menerus saya kira sangat berat juga ya bagi Israel untuk mengalahkan Iran karena apa potensi ya serangan baliknya juga sangat kuat dan resikonya sangat tinggi ya. Israel kan inginnya kemudian segera melumpuhkan ya kekuatan Iran, tapi kan itu tidak bisa dilakukan
kecuali atas bantuan dari Amerika. Jadi satu-satunya negara yang bisa ya melakukan serangan secara cepat yang lebih masif ya menghancurkan fasilitas Iran nampaknya adalah Amerika, tidak bisa dilakukan sendiri oleh Israel. Apakah kemudian ya Amerika terutama Trump ya mau mengambil resiko itu karena kalau kemudian Amerika terlibat secara langsung apa bisa saja kemudian akan memantik ya negara lain ya termasuk juga Rusia ya walaupun ya telah kalah di Suriah tetapi bisa saja ada komitmen Rusia terhadap Iran ya berkaitan dengan upaya untuk menghadapi Amerika apabila kemudian Amerika menunjukkan keterlibatannya. Baik, tapi apakah Anda melihat ada peran dari Rusia maupun negara lain seperti Korea Utara dalam konflik ini terhadap Iran? Kita kan tahu bahwa Rusia merupakan sekutu dari Iran di selama ini. Ya, apabila itu kemudian berkembang ya sedemikian rupa ya ketidaksukaan ya terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh Amerika di dunia internasional melalui invasi militer dan saat ini kepada Iran dan itu dianggap sebagai apa red line ya yang tidak bisa ditoleransi ya bisa saja kemudian sekutu mereka masuk ya bersama Iran guna ya, mencegah Amerika semakin apa memperluas ya invasi operasi militer yang itu bisa berdampak kepada kejatuhan Iran. Jadi eh, pasti juga akan Iran juga akan melakukan segala upaya ya untuk mempertahankan diri, termasuk juga meminta bantuan dari luar Iran. Baik, lalu soal perundingan nuklir ini, Bang Yon, ini kan memang sudah berjalan dalam beberapa putaran di antara Iran dan juga Amerika Serikat. Nah, terbaru Iran ini mengultimatum Amerika untuk menghentikan Israel agar bisa berunding lagi. Apakah dengan adanya konflik ini masih ada kemungkinan perundingan Iran dan Amerika ini berlanjut, Bang Yon? Ya, kalau syarat yang diberikan oleh Iran itu kan sederhana. Israel menghentikan serangan, maka Iran juga akan menghentikan serangan itu. Nah, Hmm. dari situlah nanti akan dimulai kembali eh, potensi kemungkinan komitmen untuk membicarakan masalah nuklir ya di atas meja perundingan. Ya, kalau Donald Trump kemudian apa mengatakan biar lebih dahulu ya Iran dan Israel bertempur ya sampai lelah, setelah lelah baru diajak untuk berunding. Maka sampai mana kemudian puncak ya peperangan mereka, kemudian sampai ya keduanya secara tidak langsung minta dimediasi tanpa keterlibatan pihak luar di dalam operasi-operasi militer. Kalau itu yang terjadi, mungkin dalam hitungan minggu ya ke depan akan terjadi puncak. Setelah itu ada tawaran-tawaran negosiasi dalam perundingan dan nampaknya kemudian Amerika akan mengambil peran itu. Baik. Sekarang dengan adanya perang antara Israel dan Iran ini di media sosial ramai sekali Bang Yon. Banyak sekali kekhawatiran, ketakutan yang apa ya digaungkan oleh publik seperti itu termasuk soal kekhawatiran terjadinya perang dunia ketiga. Apakah kalau melihat perang antara Iran dan Israel ini memang ada potensi ke sana, Bang? Ya, kalau Perang Dunia Ketiga itu kan sudah melibatkan banyak negara yang terancam ya Hmm. atas berlangsungnya perang Israel dan Iran ini. Tetapi kalau kemudian negara-negara besar, terutama Great Power, yang melihat bahwa ini adalah perang antara Iran dan Israel saja dan mereka tidak kepentingannya tidak ya terganggu ya baik itu Inggris, Prancis ya maupun juga Amerika dalam satu sisi mencoba untuk menahan diri, maka dipastikan tidak sampai meluas kepada semacam perang dunia ketiga karena ini kan apa perang dunia itu kan terjadi apabila terjadi penguatan ya polarisasi yang sangat kuat melibatkan blok yang ada blok barat dan blok timur atau kemudian blok regional yang merasa terancam kemudian mereka bersatu bersama-sama berperang bersama-sama. Tapi karena ini masih sifatnya unilateral antara Iran
dengan Israel, maka ya potensinya itu adalah masih bisa dilihat ya akan berdampak kepada kedua negara dan sekitar kawasan, tapi diharapkan tentu tidak sampai ya meluas ya melibatkan negara-negara besar lainnya untuk berperang karena kecenderungan negara-negara saat ini kan enggan ya untuk berperang ya kecuali memang Israel yang suka berperang dan kemudian Iran tidak ada pilihan lain selain ya melawan ya atas agresi yang dilakukan oleh Israel. Baik. Lalu dengan adanya perang Israel dan Iran ini, apa dampak terburuk yang bisa terjadi, Bang Yon? Baik di Timur Tengah itu sendiri maupun secara global. Ya, yang harus kita lihat adalah jangan sampai kemudian nuklir itu digunakan ya sebagai senjata pamungkas ya. Kita juga belum bisa memastikan apakah Iran sendiri memiliki ya, senjata nuklir yang tidak dipublikasikan ya atau Israel juga akan menggunakan itu. Amerika juga memiliki senjata nuklir itu ya. Kalau itu yang dilakukan kan ini bisa menjadi semacam kiamat karena dampaknya sangat besar tidak hanya di kawasan itu pasti akan dampak dari senjata nuklir kan juga pelan-pelan juga akan menyebar ke negara lain. Maka potensi terburuk ya penggunaan nuklir saya kira harus diantisipasi karena ini kan menyangkut keberlangsungan peradaban ya di dunia karena bisa lenyap itu apa kehidupan ya kalau tiga negara yang punya nuklir kemudian sama-sama meluncurkannya, maka itu pasti akan sangat mengerikan. Maka ya harapannya deeskalasi segera dilakukan, negosiasi juga diupayakan agar tidak mengarah ya, kepada potensi nuklir yang itu sangat membahayakan dan menakutkan. Oke, jadi jalan keluarnya harus meredakan ketegangan, deeskalasi agar konflik segera mereda. Lalu siapa pihak yang mungkin bisa turut andil dalam melerai antara Israel dan Iran ini? Mungkin Anda melihat peran PBB seperti apa, Bang Jan? Nah, PBB saya kira kan juga harus segera ya Dewan Hmm. Keamanan PBB kemudian menyidangkan ya, masalah ini negara-negara besar, great power ya, itu Prancis, Inggris, ya, Rusia, Cina, termasuk Amerika itu kan segera harus ya mulai berpikir secara jernih mencegah ini agar tidak meluas ya. Karena kalau nanti masing-masing sudah tidak rasional kemudian menjaga eksistensi masing-masing ya antara terancam eksistensi Israel atau Iran juga terancam eksistensinya sehingga menggunakan ya senjata pamungkasnya untuk melindungi dan mempertahankan ya kehormatannya bisa saja itu akan terjadi maka tentu ya dunia internasional ya PBB kemudian Great Power ya juga harus bertanggung jawab atas kemudian konflik ini perang ini yang bisa diharapkan mengalami deeskalasi ya dalam waktu yang tidak lama. Baik, kita berharap semoga konflik yang sedang berlangsung ini bisa cepat mereda dan juga Iran dan Israel bisa sama-sama menahan diri untuk mencegah ini perang meluas dan menyebabkan em, hal-hal yang buruk di Timur Tengah semoga bisa terhindarkan, Bang Yon. Kita berdoa bersama ya. Ya, amin, amin. Terima kasih Bang Yon atas bincang-bincangnya hari ini. Saya Gulaksono, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.